Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zina termasuk dosa yang sangat besar dan keji, apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, punya suami atau istri. Dan hal ini tentunya sangat menyakitkan bagi siapa saja yang dikhianati. Bahkan hukum sudah menentukan barang siapa berzina sudah mempunyai istri atau suami, maka hukumnya adalah dirajam sampai mati. Betapa pedihnya hukuman zina ini. Untuk itu dosa zina tak bisa dianggap enteng, dan seandainya pelaku zina tidak dirajam atau bebas dikarenakan hukum negara tidak memberlakukan dirajam, tapi jangan salah, pelaku zina apakah bisa terbebas dari adab Allah Subhanahu wa taala? Tentunya pasti tidak bisa. Semua perilaku makhluk di alam semesta ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Sahabat beriman, mungkin kita sering menyaksikan akibat dosa zina. Seseorang bisa bangkrut usahanya, sulit melunasi hutang, usaha selalu gagal, sering berdoa tapi tidak diijabah oleh Allah, jatuh bangun terus jatuh dan jatuh lagi. Bahkan banyak dosa zina tersebut menurun ke anak cucu dan keturunannya. Hal tersebut sering kita saksikan atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal itu sendiri. Dan tentunya siapapun yang sudah terlanjur terjerumus ke lembah dosa zina, segeralah lakukan 3 langkah ini untuk meredam azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunggu-tunggu, segera lakukanlah. Mumpung kita masih sehat, umur kita masih ada, dan kita masih bisa bernafas dengan normal. Dan kita harus ingat bahwa kita punya keturunan, yaitu anak cucu dan seterusnya. Mari kita wariskan amal kebaikan untuk mereka supaya mereka bisa soleh dan solehah, supaya tidak terjerumus seperti kita. Inilah 3 langkah untuk meredam azab zina. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa zina yang pernah kita lakukan. Bertaubat dari dosa zina ini yaitu dengan cara mandi taubat dan sholat taubat. Berdoalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kita lakukan. Lalu yang kedua, perbanyak sholawat dan membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Lakukan kedua amalan itu tiap hari secara istiqomah. Perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus memperbanyak baca sholawat kepada Nabi, karena sholawat dapat menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Bahkan orang yang ahli ibadah pun sangat membutuhkan syafaat tersebut, apalagi kita yang setiap hari berbuat dosa, terlebih lagi dosa zina yang sangat keji tentunya. Memperbanyak sholawat ini sebagai langkah penting supaya kita selamat dunia dan akhirat. Hadis Nabi menyebutkan, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuknya 100 kali. Dan barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka, dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama para syuhada. Hadis riwayat Muslim. Bacalah sholawat pagi, siang, malam, atau setelah sholat rawatib dan sholat sunnah. Di samping membaca sholawat sebanyak-banyaknya, adapun amalan penting lainnya, yaitu sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat yang dapat menjadi syafaat seseorang sehingga dosanya diampuni. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Selain itu, Nabi SAW juga bersabda, surat Al-Mulk adalah pencegah, ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surat Tabarak. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, untuk itu bacalah surat Al-Mulk ini setiap hari minimal 1 kali secara istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah sebesar apapun dosa zina kita dan juga dosa-dosa kita yang lainnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah melakukan 2 langkah tersebut, selanjutnya langkah yang ketiga adalah memperbanyak sedekah.
Sedekah ini bisa untuk keselamatan dunia dan akhirat, dan juga sebagai penebus dosa, dan juga menambah pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 langkah untuk meredam azab zina yang merupakan dosa besar yang sangat keji, yang mungkin kita sudah lupa atau terjadi pada waktu lampau. Tidak ada salahnya saat ini kita bertaubat kepada Allah dari dosa zina tersebut, dan lakukanlah 3 langkah ini yang sudah kita bahas bersama-sama di dalam video ini untuk meredam azab dari Allah atas dosa zina yang kita lakukan. Jangan lupa kita harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa zina tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi